Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gisan Kani dari kelas 87 SMP Negeri 19 Depok akan mempresentasikan soal IPA hari Selasa tanggal 29 September 2020. Demikian. Soal nomor 1. Sebutkan 3 fungsi makanan, pertumbuhan dan perkembangannya tubuh. Yang kedua, penambah energi seperti nasi, roti, dan pisang. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan tubuh dengan makan sayur. Soal nomor 2. Sebutkan 6 jenis zat makanan. Yang pertama, karbohidrat. Yang kedua, nutrisi. Yang ketiga, lemak. Yang keempat, protein. Yang kelima, vitamin. Yang keenam, mineral. Nomor 3. Jelaskan 6 jenis zat makanan di atas seperti fungsi, energi yang dihasilkan, kilokalori, sumber, dan akibat kekurangannya. Yang pertama, karbohidrat mempunyai fungsi awal sumber utama bagi tubuh. Energi 1 gram karbohidrat memiliki nilai energi 4 kalori. Yang dihasilkan pati ditemukan dalam umbi-umbian seperti kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kalori. Karbohidrat sumbernya berasal dari padi-padian atau umbi-umbian. Bila konsumsi karbohidrat terlalu berlebihan dapat mengakibatkan penyakit gula atau diabetes. Yang kedua, lemak. Lemak mempunyai fungsi sebagai untuk menyediakan energi jangka panjang. Lemak atau lipat diperuntukkan tubuh karena menyediakan energi sebesar 9,3 kalori dan menghasilkan vitamin A, D, E, K dan menyediakan asam lemak esensial sebesar 9,3 kalori per gram. Sumber lemak adalah minyak dari biji-bijian dan margarin. Lemak jenuh yang berlebih dapat meningkatkan kolesterol darah yang dapat mengakibatkan penyakit dan stroke. Yang ketiga, protein. Protein mempunyai fungsi untuk pertumbuhan dan pergantian sel-sel tubuh yang rusak. Energinya 1 kalori sama dengan protein menghasilkan 4,1 kalori energi. 4,1 kalori. Energi hewan. Sumber hewani daging, ikan, telur, susu, dan keju. Dan nabati kacang, kedelai, kacang hijau, dan mengakibatkan tubuh lebih banyak membuang kalsium. Vitamin mempunyai fungsi untuk mengatur tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Energi vitamin A, B, C, D, E, K. Yang dihasilkan vitamin A menjaga kesehatan mata, vitamin B mengatur fungsi tubuh dan vitamin C membantu menjaga kesehatan tubuh seperti gusi otot atau gusi otot. Vitamin tidak menghasilkan kalori. Sumber ini A. Susu, telur, mineral A. Telur. Vitamin B. Gandum, makanan laut, daging. Vitamin C. Jeruk, stroberi, jambu, biji. Berakibat sakit kepala dan rasa letih. Mineral mempunyai fungsi dalam berproses mengenal sel dan membantu reaksi kimia tubuh. Energi dan dihasilkan kalsium, fosfor. Kalsium, natrium, kilokalori 1 gram sama dengan 4,1 kalori. Sumber mineral kalsium
telur, sayuran, kedelai, fosfor P sama dengan daging, gandum, dan keju. Air berfungsi sebagai untuk menjaga kelangsungan hidup. Energi air mempunyai tenaga yang dihasilkan 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Kilokalori air tidak terdapat. Sumber air daya berbasis bermutu baik. Akibat kurang air bisa berdampak dehidrasi, sakit, dan lain-lain. Bermutu baik akibat kekurangan air bisa berdampak dehidrasi, sakit, dan lain-lain. Saya ulangi lagi. 4. Nomor 4. Sebutkan jumlah kalori yang dibutuhkan untuk beberapa aktivitas minimal 6. 1. Karbohidrat 1,1 gram sama dengan 4,1 kalori. Nomor 2. Lemak sama dengan 9,3 kalori per gram. Protein 4,1 kalori. Kelima, vitamin tidak mempunyai kalori. Keenam, mineral 1 gram sama dengan 4,1 kalori. Dan air tidak mempunyai kalori. Nomor 5, buatlah dalam bentuk tabel jenis reagen untuk mengetahui nutrisi dalam bahan menekan. 1. Bahan amilium. Reagennya glukol, kalium, lodila. Indikator positif, larutan berwarna biru tua. Yang kedua, gula. Benedict atau filling A dan filling B. Larutan berwarna biru, kehijauan, kering sampai merah bata. Ketiga, protein, milon atau bioret. Larutan berwarna merah muda sampai ungu. Nomor 6. Buatlah dalam bentuk tabel jenis vitamin, sumber dan manfaatnya. Vitamin A menjaga kesehatan mata, meningkatkan kekebalan tubuh dan pertumbuhan tulang. Sumbernya susu, telur, hati, sereal, sayuran, oranye seperti wortel, ubi, jalar, labu, dan buah-buahan. Vitamin B mengatur fungsi tubuh, membantu untuk menghasilkan sel darah merah. Manfaat sumbernya gandum, makanan laut, daging, telur, susu asam, sayuran hijau, dan kacang. Vitamin C membentuk kolagen dan membentuk menyenya kesehatan. Sumbernya buah jeruk, stroberi, jambu biji, cabai, tomat, brokoli, dan bayam. Vitamin D menguatkan tulang, gigi, membentuk tubuh, menyerap kalsium, pembentuk tulang. Sumbernya kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperakat seperti susu serta susu kedelai. Vitamin E sebagai antioksidan dan melindungi sel dari kerusakan, penting bagi kesehatan sel. Sumbernya minyak sayur, kacangan, dan sayur berdaun hijau, alpukat, gandum, dan biji-bijian. Vitamin K membantu pembukaan darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Sumbernya alpukat, anggur, sayuran hijau, produk susu seperti susu asam, umbi-umbian, biji buah, dan telur. Nomor 7 yang terakhir. Nomor 7, buatlah dalam bentuk tabel berbagai mineral yang dibutuhkan. Yang pertama ada mineral, kegunaan, dan sumber. Yang pertama kalsium atau Ca. Bahan pembentuk tulang, gigi, kerja otot, dan saraf. Sumbernya ada telur, sayuran hijau, dan kedelai. Kedua, fosfor atau P.
membantu dalam dan relaksasi otot serta pembentukan tulang gigi. Sumbernya daging, gandum, keju. Yang ketiga, potassium atau kalium, mengatur keseimbangan air dalam sel, mempercepat hentaran impuls pada saraf. Pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk. Sodium, menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan impuls pada saraf. Sumbernya daging, susu, keju, garam, dan wortel. Yang kelima, besi, bahan utama penyusun hemoglobin pada sel darah merah, yaitu sumbernya daging merah, kacang, bayam, dan telur. Yang keenam, iodium, sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme. Sumbernya ikan laut dan garam beriodium. Yang ketujuh, seng, menjaga ketebalan tubuh, kesehatan, menghambat virus, mengurangi resiko kanker vital laki-laki. Sumber kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Demikianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.